Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkifli. Saya saat ini sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara 45 Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN beserta contoh kasusnya. Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa sejahtera, aman, tertib, serta tertib yang dapat dijamin kedudukan warga masyarakat. Kasus izin lingkungan pabrik semen di Rembang, PT Semen Indonesia, sifat sengketa gugatan tata usaha negara oleh warga petani Rembang terhadap izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia. Permasalahan, warga menolak pendirian pabrik semen karena khawatir akan berdampak negatif pada lingkungan, terutama sumber air dan lahan pertanian di kawasan tersebut. Proses putusan. Proses hukum berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dan berlanjut hingga Mahkamah Agung atau MA melalui peninjauan kembali dalam perkara TU. Objek sengketa adalah keputusan administrasi negara, dalam hal ini izin lingkungan. Putusan Mahkamah Agung MA mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan warga dan membatalkan objek sengketa izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Putusan ini memenangkan warga dan menghentikan sementara aktivitas pembangunan pabrik. Proses hukum putusan sengketa lingkungan. Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH dan dapat melibatkan beberapa jalur. 1. Penyelesaian di luar pengadilan non-legislasi melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan konsiliasi. Jalur ini bersifat sukarela. 2. Penegakan hukum administratif. Melalui sanksi ini, administratif dari pemerintah seperti paksaan pemerintah, denda, atau pencabutan izin. 3. Jalur pengadilan. Digitasi terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, gugatan perdata diajukan ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi atas kerugian lingkungan atau pada orang lain, misalnya melalui class action atau gugatan wakil kelompok. 2. Gugatan tata usaha negara (TUN) diajukan ke PTUN jika sengketa berkaitan dengan penerbitan izin atau keputusan pejabat tata usaha negara yang berdampak pada lingkungan. 3. Tuntutan pidana. Tuntutan pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, polisi, jaksa, LHK jika terdapat unsur kejahatan lingkungan yang diatur dalam bab 5 Undang-Undang PPLH dengan ancaman pidana penjara dan denda. Hakim dalam perkara lingkungan hidup didorong untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan menggunakan pendekatan multidisipliner, ekologis, sosiologis, dan lain-lain, serta doktrin tanggung jawab mutlak untuk memastikan perlindungan lingkungan yang efektif. Direktori putusan Mahkamah Agung menyediakan akses berbagai putusan terkait lingkungan hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.